ex-anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI akan dilarang terlibat dalam pemilu. Laiknya era Orba. Gagasan ini saya kira akan membuat Indonesia menjadi negara primitif. Dewan juri yang kami hormati dengan sepenuh hati, kawan debat bukan lawan debat yang senantiasa kami banggakan, serta para pemerhati hukum yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami delegasi debat dari tim Arif Hidayat untuk memperkenalkan diri. Saya Gesang Banyuwangsa sebagai pembicara pertama, Haryana Haryanti sebagai pembicara kedua pro, dan Ike Mayasari sebagai pembicara ketiga kontra dalam mosi kali ini, yakni perampasan hak politik para ex-HTI dan PKI lewat rancangan undang-undang pemilu. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Keberadaan pasal 182 ayat 2 huruf I dan JJ rancangan undang-undang pemilu telah menimbulkan polemik dalam masyarakat. Hal ini terjadi lantaran dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa peserta pemilu bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30 SPKI, dan bukan bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia. Maka tak heran hal tersebut menjadi pembicaraan hangat serta memunculkan perdebatan serius dalam masyarakat dan membentuk dua kubu yang berbeda paham akan pasal tersebut. Jika mengacu pada prinsip hak asasi manusia seperti dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lebih lanjut, di dalam ayat 3 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pun demikian dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang menentukan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan kesamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa semua warga negara sama di hadapan hukum atau disebut equality before the law. Ketentuan tersebut juga memberikan pengetahuan bahwa pemerintah membuka ruang yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak politiknya dalam pemilihan umum. Apalagi hak politik adalah suatu pengejawatan dari negara demokrasi yang berprinsip pada kedaulatan rakyat. Perlu kita ketahui bersama, dalam International Covenant on Civil and Political Rights terdapat dua klasifikasi hak, yakni non-derogable right dan derogable right. Hak non-derogable right merupakan hak yang bersifat absolut dan tidak dapat dikurangi atau dibatasi walau dalam keadaan darurat. Sedangkan derogable right merupakan hak yang boleh dikurangi atau dibatasi. Hak politik sendiri merupakan derogable right sebab hak politik bukanlah hak sipil. Meski dapat dikurangi atau dibatasi, hak politik tetap dilindungi baik dalam konteks demokrasi maupun dalam konteks hak asasi manusia. Dewan juri yang kami hormati, dalam konstruksi hukum pidana, pencabutan hak tertentu termasuk hak politik merupakan salah satu pidana tambahan dari pidana pokok yang dijatuhkan sebelumnya. Ketentuan mengenai pencabutan hak politik tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa hak terpidana dapat dicabut melalui putusan hakim dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam aturan umum lainnya, termasuk di dalamnya adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Artinya, syarat legal perampasan atau pencabutan hak politik tertentu adalah melalui putusan hakim dalam mekanisme pengadilan. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Rislayu Pondiono, resiko di atas suatu kepemilikan ditanggung oleh pemilik. Pemilu adalah momentum yang sakral bagi negara demokrasi, di mana menjadi wadah untuk mencari calon pemimpin di negeri ini. Namun dengan adanya pertimbangan, maka terdapat beberapa pengecualian yang perlu diperhatikan di dalam rancangan undang-undang pemilihan umum. Hal ini guna menjadi landasan hukum yang pasti, serta demi memilih calon pemimpin yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah terkait hak politik bagi anggota ex-HTI maupun PKI. Pada kesempatan kali ini, saya Haryana Haryanti, selaku pihak pro, menyetujui dengan adanya pencabutan hak politik bagi anggota ex-HTI maupun PKI melalui rancangan undang-undang pemilihan umum. Izinkanlah saya untuk menyampaikan kerangka berpikir saya melalui pemahaman historis, sosiologis, serta yuridis.
Dewan juri yang terhormat, ideologi telah ditanamkan dalam diri manusia secara mendarah daging dan tentu saja sangat sulit untuk diubah. HTI dan PKI merupakan organisasi yang berseberangan dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Sejak dari 1980-an, HTI menyerukan untuk mengganti ideologi negara dengan khilafah Islamiyah yang akan mengancam sistem hukum di Indonesia sebagaimana negara hukum. Hal ini juga mengulang peristiwa PKI tahun 1965 dengan ideologi komunisnya. Memang benar organisasi tersebut telah dibubarkan, namun hal yang mengkhawatirkan adalah anggota HTI maupun PKI masih berusaha menyebarkan ideologi secara masif dan terstruktur. Menilik kembali dengan adanya kasus dakwah HTI di Universitas Andalas dan gerakan bawah tanah, maka pencabutan hak politik merupakan keputusan yang tepat demi menghentikan pola pikir yang berseberangan dengan Pancasila melalui partai politik maupun pemilihan umum. Dengan penjelasan tersebut, maka persyaratan yang ketat perlu dicantumkan sebagaimana dalam pasal 182 ayat 2 poin II dan JJ. Dewan juri yang kami hormati, perlu kita pahami bahwa hak politik merupakan salah satu hak minor di dalam konstitusi, termasuk hak untuk memilih maupun dipilih. Namun, hak tersebut dapat dibatasi maupun dicabut dengan alasan-alasan tertentu. Tanpa adanya hak politik, anggota HTI maupun PKI dapat melanjutkan hidup dan menjalani hak mayornya. Selain itu, hak politik anggota HTI maupun PKI tidak sepenuhnya hilang karena mereka dapat memilih tidak untuk dipilih. Kepentingan negara di atas kepentingan individu dan golongan. Maka dari itu, pencabutan hak politik merupakan hal yang tepat guna melindungi hak asasi manusia warga negara dengan pertimbangan penguatan ideologi serta aktivitas mereka di masa lalu. Maka pelarangan mereka untuk maju di dalam pemilihan umum merupakan konsekuensi logis karena bertentangan dengan 4 konsensus negara, yaitu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga NKRI, yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dewan juri yang kami hormati, meskipun yang disalahkan adalah organisasinya karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat, pelarangan mereka untuk maju di dalam pemilihan umum merupakan tindakan preventif guna menyebarkan paham radikalisme serta separatisme yang akan disintegrasi nilai-nilai luhur di dalam konstitusi. Dengan adanya mereka menjadi bagian dari pemerintah, akan ada kemungkinan penyebaran paham radikalisme akan terus berlanjut secara masif. Selain itu, hal ini juga memerlukan adanya ketahanan negara yang lebih kuat guna melindungi warga negara dari segala ancaman sebagaimana dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang ketahanan negara. Maka dari itu, saya tetap setuju dengan adanya pencabutan hak politik bagi anggota HTI maupun PKI. Dengan adanya persyaratan yang ketat dan memastikan partai politik sebagai penyalur calon pemimpin berpaham Pancasila dan mengakui adanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikianlah akhirul kalam. Terima kasih. Ang takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa ang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia adalah negara yang berpijak pada sistem demokrasi sebagaimana yang diafirmasi oleh konstitusi negaranya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2. Konferensi International Commission of Juris telah merumuskan 6 syarat penting dari pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law, yang salah satunya adalah pemilihan umum yang bebas. Berpijak pada landasan tersebut, maka saya menyatakan ketidaksetujuan atas keberadaan pasal 182 ayat 2 huruf II dan JJ Rancangan Undang-Undang Pemilu yang mengindikasikan adanya perampasan hak politik para ex-anggota Partai Komunis Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia. Dewan juri yang saya hormati, sebelum beranjak pada paparan konstruksi berpikir saya, terlebih dahulu izinkanlah saya untuk menyampaikan poin bidasan atas argumentasi yang disampaikan oleh saudari dari pihak pro, serta beberapa catatan atas tatanan berpikir dari pembicara pertama.
Berbicara mengenai deliverable right atau yang biasa kita maklumi sebagai hak minor dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi ataupun dicabut, saya pun sepakat dengan paparan tersebut. Namun, agaknya saudariku dari pihak pro telah meninggalkan sesuatu yang sangat esensial dari aturan tersebut, yakni batasan-batasan yang diberikan haruslah dilakukan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Mari kita luruskan kembali tatanan berpikir kita. Tak henti-hentinya kawan berpikir kita tadi menggaungkan adanya kepentingan bangsa Indonesia yang harus diletakkan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Padahal, upaya rekonsiliasi nasional sendiri menghendaki adanya Indonesia yang lebih demokratis dan berkeadilan. Hal ini senada dan spirit asas equality before the law yang dianut oleh hampir seluruh negara-negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Oleh sebab itulah, perampasan hak politik bagi para ex-anggota PKI dan HTI berpotensi mendeviasi asas equality before the law yang kita junjung bersama. Sebelum beranjak lebih jauh, mari sama-sama kita tengok kembali Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa pencabutan status hukum dari Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia diputuskan secara administratif bukan pidana. Sementara itu, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menyebutkan bahwa sanksi untuk ormas hanya sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan surat keterangan terdaftar atau berbadan hukum. Kita ketahui bersama bahwa sanksi administratif sama sekali tidak mencerminkan adanya urgensi untuk mengebiri hak politik seseorang. Justru, jika hal tersebut dilakukan, maka akan menimbulkan penyimpangan atas norma Pancasila yang mengamanahi adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dewan juri yang saya hormati, jendela sejarah telah menunjukkan adanya fakta bahwa HTI tak pernah memberontak, melakukan tindakan separatisme, hingga terlibat dalam tindakan kriminal dan korupsi. Demikian pula dengan PKI. Orang yang pernah terjejak sebagai ex-tahanan politik PKI sudah bebas 20 tahun lalu dan saat ini sudah dipulihkan, maka sudah seyogianya lah haknya dikembalikan. Christine Laurin dari Universitas British Columbia dalam penelitiannya tentang bias konfirmasi telah menemukan sebuah sistem yang disebut dengan sistem kekebalan psikologis. Sistem tersebut menunjukkan bahwa kita cenderung mencari, memperhatikan dan mengingat apapun yang menguatkan pendapat yang sudah kita miliki. Oleh karenanya, orang lebih mudah berubah daripada yang diperkirakan. Bukan tanpa bukti, bahkan seorang ex-anggota HTI seperti Felix Yeo telah menunjukkan cintanya yang sangat dalam pada negeri ini. Menurutnya, keempat pilar negara Indonesia adalah hal fundamental yang harus dijunjung dan diimplementasikan setinggi-tingginya. Fakta tersebut adalah sekelumit dari banyaknya contoh yang dapat melandasi optimisme kita bahwa orang-orang yang pernah terlibat dalam suatu perkumpulan dengan ideologi yang bertentangan dengan 4 konsensus bangsa tidak selalu menyimpang dan dapat menjadi pribadi yang memberikan kontribusi baik bagi bangsa Indonesia. Namun, bukan berarti saya tidak mengkhawatirkan kekhawatiran dari pihak pro yang telah disebutkan, sebab kita masih memiliki alternatif lain untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu dengan melarang ex-HTI dan PKI mengikuti pemilu hanya dalam jangka waktu tertentu, misalnya 5 tahun. Hal ini dimaksudkan bukan untuk menghilangkan hak politiknya, namun untuk memulihkannya dari gagasan-gagasan tidak seirama dan keempat konsensus bangsa yang telah ditanamkan kepadanya. Dewan juri yang terhormat, Pasal 21 ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya. Demikian pula dengan hak politik bagi para ex-anggota PKI dan HTI. Terima kasih, salam konstitusi. Dieter Nolan berpendapat bahwa the right to vote along with freedom of expression, assembly, association, and pers is one of the fundamental requirement of modern constitutional democracy. Hak untuk memilih dan dipilih bersamaan dengan kebebasan berekspresi, berkumpul, berserikat, dan pers merupakan salah satu prasyarat dasar dari demokrasi konstitusional modern. Hak politik merupakan derogable right atau hak yang dapat dikurangi atau dibatasi, sebab hak politik bukanlah hak sipil. Meskipun merupakan hak yang dapat dikurangi atau dibatasi, hak politik tetap merupakan hak yang dilindungi baik dalam konteks hak asasi manusia maupun dalam konteks demokrasi. Ketentuan yang terdapat dan diatur dalam peraturan perundang-undangan memperlihatkan bahwa pemerintah membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak politiknya dalam pemilihan umum, karena hak politik adalah pengejawantahan suatu negara demokrasi yang berprinsip pada kedaulatan rakyat. Hal itu terlihat jelas dalam Pancasila Pasila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
yang mengartikan adanya penerimaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Namun dalam membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat memberikan dan menggunakan hak politiknya, negara juga memberikan aturan-aturan terkait demi mewujudkan keterjaminan, pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan ketimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.